Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili. Kali ini saya akan membahas tentang hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2016. Karangan Tutik Harsiati dan kawan-kawan menggunakan teori BNSP. Adapun identitas buku yang saya analisis dengan judul Bahasa Indonesia karangan Tutik Harsiati, Agus Tritanto, dan Eko Sasi, cetakan ketiga terbitan tahun 2016 dengan jumlah halaman 306 halaman. Adapun latar belakang dari analisis buku teks ini, seperti yang kita ketahui, buku teks ini merupakan salah satu bahan ajar utama dalam pembelajaran di kelas. Namun disayangkan masih banyak buku teks pembelajaran yang masih memiliki kualitas dan kelayakan yang sangat rendah. Kekurangan ini terlihat dari segi isi, bahasa, kegrafikan, dan juga penyajian. Untuk analisis kali ini saya menggunakan teori BNSP, di mana teori BNSP ini mencakup 4 aspek, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kegrafikan, dan juga kelayakan bahasa. Namun kali ini saya hanya akan menggunakan 3 aspek, yaitu aspek bahasa, kelayakan isi, dan juga kelayakan geografikan. Adapun metode yang saya gunakan yaitu teknik dokumentasi atau metode dokumentasi, di mana saya akan menggunakan buku teks kelas 7 ini menjadi sumber utama dari analisis saya. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, maka ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian isi. Kesesuaian isi ini meliputi keakuratan materi, pendukung materi pembelajaran, dan keberagaman nilai yang ditunjukkan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis. Dengan membaca buku pelajaran bahasa Indonesia ini diketahui bahwa hasil dari analisis untuk kesesuaian isi buku ini dikatakan termasuk kategori sesuai. Ketiga subkomponen pada aspek ini semuanya termasuk dalam kategori sesuai, namun ada beberapa butir yang sudah termasuk sangat sesuai. Bukti dari kesesuaian ini dapat dilihat pada halaman 115 tentang tugas menulis dan memperagakan teks prosedur. Contoh tersebut menunjukkan bahwa peserta didik diberikan tugas untuk menyajikan data dari rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur baik secara lisan maupun tulisan yang tentunya sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar yang ada. Selain itu, terdapat juga contoh lain yang sesuai dengan kompetensi dasar seperti contoh pada halaman 143 tentang tugas menentukan struktur teks hasil observasi. Selanjutnya, keberagaman nilai yang terdapat dalam buku teks pembelajaran yang termuat dalam halaman 83 dan 84 tentang teks prosedur, cara memainkan angklung, dan cara melakukan gerakan tarik tortor. Dua teks ini menunjukkan bahwa adanya nilai-nilai budaya yang disajikan dalam pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa. Hal ini juga mampu melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Aspek yang kedua yaitu kesesuaian bahasa. Kesesuaian bahasa dalam artikel ini merupakan penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, khususnya kelas 7, dan penggunaan bahasa yang komunikatif. Untuk kesesuaian bahasa tersendiri, saya masih disayangkan bahasa yang digunakan dalam buku ini masih kurang sesuai karena terdapat istilah-istilah yang tidak lazim didengar oleh mereka. Hal ini memberikan kebingungan pada peserta didik saat membaca materi buku teks. Contoh kesesuaian bahasa yang kurang sesuai terdapat dalam halaman 35. Dari teks tersebut ada penggunaan kata fonem yang penggunaannya ini masih sangat asing di telinga peserta didik. Hal ini menimbulkan ketidakpemahaman peserta didik dan kebingungan saat membaca materi. Contoh kesesuaian bahasa yang sesuai terdapat dalam wacana membuat batik tulis. Nah, teks tersebut sangat akrab dengan budaya masyarakat di sekitar tentang kain batik. Dalam komponen komunikatif, buku bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud ini dapat dikatakan komunikatif karena di dalam buku teks ini banyak disajikan wacana yang mudah dipahami oleh peserta didik.
Adapun wacana yang sesuai bahasannya seperti yang terdapat pada bab 4 halaman 135. Nah, dalam wacana tersebut sudah menunjukkan adanya kesesuaian bahasa yang komunikatif dengan peserta didik. Yang ketiga, kesesuaian kegrafikan. Kesesuaian kegrafikan ini memuat 6 komponen penilaian, diantaranya ukuran buku, desain kulit buku, tipografi kulit desain isi buku, dan tipografi serta ilustrasi isi. Kesesuaian isi pada buku bahasa Indonesia ini sudah termasuk dalam kategori sesuai, namun masih terdapat kekurangan pada ilustrasi pendukung buku. Daya tarik ilustrasi yang baik dan tepat dalam teks dapat membuat pemahaman siswa menjadi lebih baik. Sayangnya, terdapat beberapa wacana yang tidak memiliki ilustrasi yang sesuai. Bahkan ada beberapa teks dan wacana yang tidak memiliki ilustrasi. Contohnya itu pada bab fabel di mana tidak terdapat ilustrasi dalam cerita. Contohnya semua istimewa, fabel pada halaman 205 dan fabel halaman 137 mengenai sesama saudara harus berbagi. Di situ tidak terdapat ilustrasi pendukung yang membantu siswa untuk memahami teks. Kesesuaian kegrafikan buku teks kurikulum 2013 yang digunakan di SMP kelas 7 menunjukkan kategori sangat sesuai dari aspek ukuran, tipografi, desain isi buku. Namun perlu sedikit revisi pada bagian ilustrasi buku agar tingkat pemahaman siswa menjadi lebih baik lagi dengan adanya dukungan ilustrasi pada wacana-wacana ataupun teks yang disajikan buku teks pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Baiklah, itu tadi pembahasan hasil analisis saya mengenai kelayakan dan kualitas buku teks pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2016 karya Titi Harsiati dan kawan-kawan. Maka dapat kita simpulkan, yang pertama, kesesuaian isi buku teks kurikulum 2013 yang digunakan di SMP kelas 7 menunjukkan kategori sesuai dari segi kesesuaian materi, keakuratan materi, dan pendukung materi. Namun, kesesuaian isi ini perlu sedikit revisi pada bagian keakuratan ilustrasinya. Yang kedua, kesesuaian bahasa buku teks kurikulum 2013 yang digunakan di SMP kelas 7 termasuk kategori sesuai dari segi aspek kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, ketepatan tata bahasa, kebakuan istilah, keruntutan bab, dan keakuratan antar bab. Selain itu, ada bagian yang perlu direvisi, yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik dan keterpemahaman pesannya. Yang terakhir, kesesuaian kegrafikan buku teks kurikulum 2013 yang digunakan di SMP kelas 7 menunjukkan kategori sangat sesuai. Selain itu, komponen lainnya seperti ukuran buku, desain kulit buku, tipografi kulit desain isi buku, dan tipografi sudah dikatakan sesuai. Contoh desain cover yang jelas dan sesuai. Buku ini memiliki desain cover yang menarik dan sesuai dengan penggambaran pembelajaran. Dari segi ukuran buku juga memiliki ukuran yang sesuai, sehingga besar tulisan jelas dan mudah dibaca. Baiklah, itulah hasil analisis saya mengenai analisis kelayakan dan kualitas buku teks bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2016. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.